Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, ini kita akan bahas kesetimbangan menurut penyebabnya. Kesetimbangan menurut penyebabnya itu dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada kesetimbangan translasi atau kesetimbangan partikel. Syaratnya cuma satu, jumlah gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0. Kalau diasumsikan gaya itu terletak pada bidang, bisa diuraikan menjadi sigma Fx 0, sigma Fy 0. Jadi sigma Fx itu jumlah gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu X, sedangkan sigma Fy itu jumlah gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau X itu berkaitan dengan arah mendatar biasanya ya, tapi tidak selalu. Jadi ini bisa ditulis sigma F ke arah kiri itu harus sama dengan sigma F yang ke arah kanan. Nah, begitu ya. Tapi kalau sigma Fy sama dengan 0 bisa diartikan sigma F yang arahnya ke atas harus sama dengan sigma F yang arahnya ke bawah. Nah, bagaimana kalau bidang miring nanti atas bawah sifatnya relatif nanti ya. Terus kemudian kalau kesetimbangan rotasi itu syaratnya cuma satu, simbang rotasi itu dipengaruhi oleh torsi saja atau momen gaya, sehingga kalau setimbang syaratnya cuma satu, sigma torsinya harus 0. Ini bisa ditulis sigma torsi putar kiri harus sama dengan sigma torsi putar kanan. Putar kiri itu artinya melawan putaran jarum jam, putar kanan itu artinya searah putaran jarum jam. Yang ketiga adalah kesetimbangan gabungan, yaitu kesetimbangan translasi dan rotasi. Ini harus memenuhi syarat kedua-duanya. Jadi jumlah gaya pada benda 0 dan juga sigma torsinya atau jumlah momen gaya pada benda itu harus 0. Kedua-duanya ini harus 0, bukan pakai atau, tapi dan di sini ya. Saya kasih contoh soal yang pertama ya, ini soal yang mungkin paling mudah di dunia untuk soal keseimbangan translasi ini ya. Nah, ini ada beban digantung, beratnya adalah 60 Newton. Kalau sistem ini dalam keadaan setimbang, maka berapa tegangan tali T1 dan T2? Nah, kita bisa cari dengan 2 cara ini ya. Cara yang pertama adalah seperti ini. Kita pakai cara analitis. Kalau terjadi keseimbangan translasi, maka berlaku syarat sigma F sama dengan 0. Jadi coba lihat ini, kita lihat keseimbangan titik A dipengaruhi oleh 3 gaya T1, W sama T2 ya. Nah, ini nanti kita uraikan ke arah sumbu X dan Y jika gaya ini tidak sejajar sumbu X dan Y. Jadi seperti T2 bisa kita urai ke X, nanti ada T2 cos 45. Kalau samping sudut itu pakai cos ya, cos sami. Kalau yang lain pasti sin. Jadi kalau begitu dengan menggunakan syarat yang pertama, sigma Fx sama dengan 0, artinya jumlah gaya yang ke kiri harus sama dengan yang ke kanan. Berarti T1 itu sama dengan T2 cos 45. Perhatikan ini sudutnya 45 ya, nggak usah bingung, karena ini kalau 45 ini juga 45, sama kan? Nah, sekarang berarti ini T1 sama dengan T2 cos 45 setengah akar 2. Ini anggap sebagai persamaan yang pertama. Boleh juga sih ditulis T2 cos 45 dikurangi T1 sama dengan 0. Kan sama aja kalau dipindahkan ruasnya ya. Makanya boleh jumlah gaya kiri sama dengan jumlah gaya ke kanan. Namanya juga kesetimbangan, kan harus sama ya. Nah, oke. Terus kemudian jumlah gaya ke atas harus sama dengan yang ke bawah, berarti sigma Fy harus 0, sehingga kalau kita uraikan ke atas, di sini ada T2 sin, jadi T2 sin 45 ya, T2 sin 45 derajat, itu harus sama dengan W. Nah, T2 sin 45 sama dengan cos 45 setengah akar 2, tapi bisa saya tulis seperakar 2, kan nggak masalah. Ini setengah akar 2 juga ya, W-nya adalah 60. Jadi akhirnya saya temukan bahwa nilai T2 itu adalah 60 akar 2 Newton. Nah, sudah ketemu T2-nya ya. Kalau mencari T1 ya substitusi ke sini. Jadi kita masuk ke persamaan 1 ya. Jadi ini T2-nya sudah ketemu 60 akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2. Akhirnya dapatnya adalah 60 Newton. Mudah sekali. Ini cara yang pertama. Tapi kalau cara yang kedua, kita menggunakan yang namanya aturan sinus. Aturan sinus itu bisa diterapkan asalkan sudut di antara gaya-gaya itu bisa dihitung, dan titik yang setimbang itu hanya dipengaruhi oleh 3 gaya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kita lihat ini sudut antara gaya W dengan T1 90 bisa dihitung.
Ini juga bisa dihitung, ini adalah 135 ya kan. Nah, sudut yang ini dengan itu 135. Oh, bisa dihitung semua. Titik mendapat pengaruh hanya 3 gaya. Bisa pakai aturan sinus. Jadi kalau kita mau mencari T1 ya langsung diper sinus, diluruskan aja sini. Sudut lurus dari T1 itu adalah 135. W kita gunakan sebagai pembanding ya, W kita gunakan sebagai pembanding dibagi dengan sinus berapa ini? Seret ke atas luruskan 135. Diluruskan aja, ini sudutnya 135. Saya coret. Jadi T1 itu sama dengan W, padahal W-nya 60 Newton. Sama dengan tadi hasilnya ya, 60 Newton. Kalau mencari T2 ya langsung T2 ditulis dibagi dengan sinus, diluruskan aja. Nah, ini ketemu sudut 90, sin 90 berarti W tetap gunakan sebagai pembanding dibagi dengan sinus 135. Jadi T2 sin 90 itu 1 ya. W-nya adalah 60. Sedangkan sin 135 itu seper akar 2 atau setengah akar 2 ya. Jadi kalau begitu nih hasilnya adalah 60 akar 2 Newton. Nah, bisa juga pakai aturan sinus seperti itu. Nah, ini ada soal yang kedua ya. Dalam sistem setimbang ini kita disuruh mencari berapa tegangan tali T1 dan T2. Nah, ini kalau kita lihat sudut di antara gaya-gaya ini bisa kita hitung. Ini 30-60 berarti yang ini 90 kan? 90 derajat. Nah, coba ini kita pakai garis bantuan. 60 ini 60 kan? Berarti tambahkan 150. Yang ini berarti berapa yuk? 120 derajat. Karena 30 tambah 90 ya. Total sudut harus 360. Dengan aturan sinus sangat mudah soal ini diselesaikan. Jadi kalau mencari T1 langsung dibagi dengan sinus sudut lurusnya aja berapa ini? 120 derajat. Yang diketahui dalam soal adalah W gunakan sebagai pembanding. Sinus diluruskan aja ketemu sudut 90 derajat. Jadi T1 sin 120 itu setengah akar 3. W-nya adalah 20 dibagi 1. Jadi T1 ini adalah 10 akar 3 Newton. Gampang banget. Kalau kita mau mencari T2, berarti langsung T2 per sinus diluruskan aja 150 sama dengan W gunakan sebagai pembanding tetap sin 90 derajat. Ya tidak harus W, bisa juga pakai T1 ya. Nah, jadi kalau kita lanjutkan berarti T2 sin 150 itu kan sama dengan sin 30. Jadi setengah ya. W-nya adalah 20 sin 91. Jadi T2-nya dapat setengah kali 20, 10 Newton. Jadi sangat mudah sekali dengan menggunakan aturan sinus. Soal yang ketiga. Jadi ini ada dua beban ya, W1 dan W2. W1 diketahui 24 Newton, W2-nya berapa? Kalau sistem ini dalam keadaan setimbang. Nah, ini soal yang bisa kita kerjakan dengan mudah pakai aturan sinus. Tetap pakai aturan sinus, ini sangat mudah sekali. Coba perhatikan baik-baik. Lihat kesetimbangan titik A. Kita terapkan aturan sinus di titik A lebih dahulu ya. Dengan aturan sinus, maka lihat titik A itu sudut-sudutnya di sini ada 90. Nanti terus kemudian di sini sudutnya berapa? 120. Nah, sedangkan yang sini berarti sisanya yaitu 150 derajat. Seluruh sudut harus 360. Nah, sekarang kita lihat yang sebelahnya titik B itu nanti 90 di sini sekalian ya, kita tinjau di sini. Total sini sudutnya 150, berarti yang sebelahnya ini sisanya 120 begitu ya. Nah, coba aturan sinus kita terapkan di titik A lebih dulu. Kita cari T2. Ini sebagai penghubung kesetimbangan titik A dan B. Jadi nggak usah cari T1, T3 karena nggak ditanyakan. Jadi kalau mencari T2 dibagi dengan sinus diluruskan aja. T2 ini sudutnya adalah 120 seluruhnya ya. Jadi 120 derajat sudut cepitan antara T1 dengan W1 yang dipakai ya. Jangan salah paham dengan 30 ya. Nah, W1 gunakan sebagai pembanding karena yang sudah diketahui dalam soal. W1 dibagi dengan sinus diluruskan aja sudutnya adalah 150. Jadi akhirnya T2 sin 120 itu setengah akar 3.
W1 adalah 24, sin 150 itu setengah. Saya coret, berarti T2-nya dapatnya 24 akar 3 Newton. Itu kesetimbangan titik A ya. Nah, sekarang untuk titik B. Titik B juga dalam keadaan setimbang. Kita mencari W2 kan. Jadi langsung aja W2 ditulis, dibagi dengan sinus. Sudut lurusnya adalah 120 derajat. Sama dengan, nah T2 kita taruh situ dibagi dengan sinus. Nah, perhatikan baik-baik. Ini sinus 150 ya, sudut lurus dari T2-nya. Sekarang W2 kita bisa cari. Sin 120 jelas setengah akar 3. T2-nya tadi sudah ketemu 24 akar 3. Sin 150 itu setengah. Jadi setengahnya bisa kita coret. Jadi W2-nya 24 akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 72 Newton. Nah, sekarang yang nomor 4, ini ada beban 80 Newton, ditarik gaya. Pertama bebannya itu nempel di tembok gitu ya. Karena ditarik gaya 60 Newton, akhirnya kedudukannya seperti ini dalam keadaan setimbang. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa tegangan tali dan sudut yang dibentuk antara tali dengan tembok gitu ya. Ini sangat mudah sekali, kita bisa selesaikan soal ini dengan menggunakan vektor siklis. Vektor siklis itu adalah dengan memindahkan vektornya sehingga membentuk vektor yang memutar. Perhatikan kesetimbangan titik A. Ini kan dipengaruhi oleh 3 gaya T, F, dengan W gitu ya. Kita tahu bahwa vektor itu bisa dipindahkan asal tidak merubah besar dan arahnya. Lihat, F-nya itu saya pindahkan sini, boleh ya. Arahnya sama, besarnya sama. W-nya saya pindahkan sini, sama aja. Besarnya sama, arahnya sama. T-nya yang miring ya, ke sana saya pindahkan. Nah, sekarang terbentuk vektor yang memutar. Ini yang saya sebut sebagai vektor siklis. Karena vektornya memutar secara teori vektor, jumlah gaya pada benda pasti 0 ini ya. Resultan gayanya itu 0 karena memutar gitu ya. Nah, ini berarti kalau sigma F0, benda dalam keadaan setimbang. Kalau kita disuruh mencari T, gampang. Ini kan siku-siku di sini. W dan F itu sisi siku-siku. Sehingga kita bisa cari T-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras. W kuadrat plus F kuadrat. Gitu kan ya. Jadi kalau begitu, W-nya dimasukkan 80 kuadrat, F-nya 60, berarti hasilnya adalah 100 Newton. Begitu mudah sekali. Kalau kita mencari sudutnya, itu gampang banget. Ini kan segitiga siku-siku. Anda boleh pakai tan, boleh pakai sin. Misalnya saya suka sin, ya boleh. Sin berarti kan depan dibagi dengan miring, ya kan? F-nya di situ adalah 60, T-nya adalah 100. Ini berarti 3/5. Nah, sin 3/5. Sin yang menghasilkan 3/5 itu adalah 37 derajat. Nah, saatnya sekarang saya kasih contoh soal kesetimbangan benda ya. Jadi di sini ada batang bersandar pada tembok. Tapi temboknya ini licin ya, sedangkan lantainya kasar. Kalau licin-licin semua nggak mungkin setimbang ya. Beban ini dalam keadaan setimbang. Jadi ini batang ini dalam keadaan setimbang. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa koefisien gesek minimal di titik A supaya ujung di A ini nggak terpeleset ke kanan. Ya, kalau terpeleset di kanan tidak setimbang. Nah, ini problem kesetimbangan ya. Jadi kalau begitu kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Karena di sini di titik A itu disentuh ujung batang, berarti ada gaya normal, gaya yang tegak lurus bidang. Jadi kita gambar dulu gaya normal di A. Kalau terpeleset maka ujung A bergerak kanan, berarti gaya geseknya melawan arahnya ke kiri. Nah, ini ada normal di titik B, tegak lurus bidang, tapi di B tidak ada gaya gesek ya. Kemudian batang ini punya berat, anggap aja mungkin, jadi titik beratnya itu berada di tengah-tengah, seperti ini ya, W-nya. Jadi ada 4 gaya yang bekerja pada batang. Nah, sekarang kita menggunakan syarat-syarat dari kesetimbangan. Syarat benda setimbang itu sigma F-nya 0, sigma torsinya harus 0. Jadi kita gunakan syarat yang pertama, sigma Fx sama dengan 0,
berarti jumlah gaya ke kiri harus sama dengannya ke kanan. Yang ke kiri itu cuma FA, yang ke kanan berarti NB. Kita urai gaya gesek itu mu kali N ya. Nah, seperti ini kita urai. Ini anggap aja persamaan 1. Terus dari persamaan 2 kita dapatkan sigma FY 0. Nanti persamaannya berarti jumlah gaya ke atas harus sama dengannya ke bawah. Yang ke atas itu NA, yang ke bawah itu W. Nah, ini anggap aja persamaan yang kedua. Kalau kita substitusikan NA ke sini, ke persamaan 1, kita belum dapat hasil mu A-nya berapa. Ya kita teruskan ke persamaan yang terakhir dari sigma torsinya 0. Karena syarat benda setimbang, sigma F0, sigma torsi juga harus 0. Nah, ini artinya sigma torsi yang putar ke kiri itu harus seimbang dengan yang putar kanan gitu ya. Saya mengambil poros di A. Kalau saya mengambil poros di A, maka NA dan FA ini nggak punya momen karena melalui poros. Yang punya momen terhadap titik A adalah W sama NB. Jadi nanti terhadap titik A, W ini akan memutar ke kiri, NB akan memutar ke kanan, gitu ya. Jadi kalau begitu nanti sigma torsi, ingat torsi itu apa? Perkalian antara gaya dengan lengan yang tegak lurus. Dari gaya itu ya, dari garis kerja gaya. Jadi kalau kita lihat di sini W itu putar kiri, kita teruskan aja garis kerja gayanya ini. Momen itu perkalian gaya dengan jarak tegak lurus ke gaya. Jadi jarak titik ke garis W tadi. Yang tegak lurus kan ini. Berhubung ini tengah-tengah, berarti 4 ini dibagi 2. Jadi W F-nya ya dikalikan dengan 2, itu adalah D yang tegak lurus dengan garis kerja gaya. Nah, terus kemudian kalau yang putar kanan itu berarti NB dikalikan dengan jarak garis kerja gaya ke poros ya, porosnya di A. Jadi kalau kita lihat di sini jarak garis kerja gaya NB ke A adalah ini. Berarti kalau begitu lengannya adalah 3. Jadi lengan yang tegak lurus itu 3. Loh, ini kan torsi itu bisa juga dirumuskan FD sinus theta gitu ya. Ya boleh aja. Ya boleh D sinus theta. Tapi ini kita buat tegak lurus. Kalau tegak lurus sinnya berarti 1 ya kan. Jadi mestinya ini ada tulisannya sin 90 gitu kan. Tapi nggak perlu ditulis. Ini juga sin 90. Ada di sini kali sin 90 nggak ditulis ya. Jadi NB sekarang jadinya 2/3W. Ini adalah persamaan yang terakhir. Lalu kita substitusi ke persamaan 1. Jadi lihat persamaan 1 ya. Ini mu A, NA-nya tadi adalah W, NB-nya itu adalah 2/3W. Saya coret sehingga mu A-nya adalah dapat 2/3. Nah, ini cukup panjang caranya. Kalau ketemu soal di UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi negeri yang butuh kecepatan menjawabnya karena waktu sangat singkat, ya bolehlah pakai ini. Mu A itu 1/2 tan alfa. Tapi ini ada syaratnya ya, dindingnya licin, lantainya kasar gitu kan ya. Jadi jangan dimakan langsung. Ini ada syaratnya. Jadi 2 tan alfa. Tan alfa itu berarti depan dibagi samping, berarti 3/4. Akhirnya kita dapatkan 2/3. Ini soal berikutnya ada batang. Batang ini diengselkan di titik A, terus kemudian dikasih tegangan tali di sini ya. Arahnya ke sana. Ini diikatkan di dinding talinya. Terus kemudian di ujung batang B itu dikasih beban, beratnya 60 Newton. Anggap aja batang mungkin beratnya adalah 100 Newton. Yang ditanyakan berapa tegangan tali. Nah, itu gampang sekali mencari tegangan tali. Kalau untuk soal ini tidak perlu kita mengerahkan seluruh syarat. Cukup satu syarat aja, sigma torsi kita ambil di A sama dengan 0. Jadi buat sigma torsi putar kiri harus sama dengan sigma torsi putar kanan. Nah, yang putar kiri terhadap A itu adalah T ya. Ini mutar ke kiri, sedangkan W itu putar kanan. W itu punyanya beban, sedangkan beratnya batang karena dianggap mungkin berarti terletak di tengah-tengah. Kita gambar vektornya dulu ya. Ini panjang batangnya tidak diketahui. Anggap aja panjang batangnya L. Berarti kalau begitu ini adalah setengah L gitu ya. Sigma torsi putar kiri ya. Jadi ini adalah perkalian antara gaya dengan lengan tegak lurus. Biasanya kita menguraikan T-nya ke arah
tegak lurus batang. Nah, tapi sebenarnya tidak usah, boleh juga kita uraikan, wah kayaknya yang tegak lurus Pak, boleh ya. Jadi kalau begitu ini perkalian antara gaya dengan lengan. Jadi T ya dikalikan langsung aja sebenarnya jaraknya ke poros berapa ya. Jaraknya ini adalah L. Lah karena tidak tegak lurus bukan 90 sudutnya ya harus ada sinnya. Kali sin 30 derajat. Nah terus kemudian yang putar kanan itu adalah WAB sama W beban ini 60 Newton. Jadi kalau begitu ini WAB harus dikalikan dengan jaraknya ke poros. Semuanya ke poros jaraknya ya. Setengah L. Tapi ini sinnya 90. Nggak perlu ditulis kan. Sin 91. Terus kemudian plus bebannya adalah W. Dikalikan jarak ke poros itu L. Ini sinnya juga 90. Jadi 1. Nggak usah ditulis. L-nya ini bisa saya coret seperti ini. Jadi T sin 30. Sin 30 itu adalah setengah ya. WAB adalah 100 kali setengah plus W-nya tadi 60. Jadi kalau begitu ini kan 50 ditambah 60, 110 kali 2 berarti 220 Newton. Itulah jawabannya. Nah ini soal yang ke-7. Coba perhatikan di sini ada batang. Batang ini ditumpu pada dua penumpu A dan B, terus ada anak yang main-main di atasnya di sini ya. Nah coba perhatikan berat anaknya 40 Newton, sedangkan berat batang api itu adalah 120 Newton. Yang ditanyakan berapa gaya tumpu di A. Berapa besarnya gaya tumpu di A. Saya simpulkan FA atau boleh ditulis dalam bentuk NA ya. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Di A itu ada gaya tumpu, saya namakan F aja. Di B itu ada gaya tumpu, saya namakan FB. Anak ini menekan batang sehingga batangnya ini tertekan dengan gaya sebesar beratnya anak. Terus kemudian batang dianggap mungkin titik beratnya di tengah-tengah. Jadi ini beratnya batang saya simpulkan WAB. Jadi kalau kita lihat karena tengah-tengah ini ke sini berarti jaraknya adalah 2 meter gitu ya. Nah ini kita sudah gambarkan gaya-gayanya. Soal nomor 7 ini juga bisa dikerjakan dengan hanya satu syarat. Pakai torsi saja sudah cukup ini ya. Jadi sigma torsi sama dengan 0. Kita ambil torsinya itu di titik B. Poros putarnya itu di B. Supaya nanti FB-nya menghilang dari persamaan karena gaya yang melalui poros itu tidak akan menghasilkan momen gaya atau torsi. Yang menghasilkan momen gaya terhadap B itu adalah gaya-gaya seperti ini, FA. Itu nanti muter kanan ya terhadap B, sedangkan WAB putar kiri, WA juga putar kiri terhadap B. Nah sekarang ini saya tulis sigma torsi putar kiri harus sama dengan sigma torsi putar kanan ya. Yang putar kiri terhadap B kita dahulukan, boleh ya. Jadi yang putar kiri dulu itu adalah WAB dikalikan jaraknya ke poros B. Jadi karena ini panjangnya 4 batangnya, ini 2 berarti ini ke situ kan 2 ya. Kali sin 90. Jadi sin 90 itu 1, nggak usah ditulis. Jadi ini sudah tegak lurus kayaknya dengan lengannya. Terus kemudian yang mutar kiri juga ini WA. Beratnya anak dikalikan jaraknya ke poros B. 1 kali sin 90 juga 1, nggak usah ditulis. Terus kemudian yang putar kanan adalah FA kali jaraknya ke poros adalah 4, yaitu panjangnya batang ini ya. Sekarang kita tinggal masukkan WAB adalah 120 kali 2, WA adalah 40 kali 1. Nah ini FA yang ditanyakan dikalikan 4. 240 tambah 40, 280 sama dengan FA kali 4. Berarti FA-nya adalah 280 bagi 4, berarti 70 Newton. Mudah sekali kan?